Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman jaringan berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdan Arsyid dengan NIM 497. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjaringan pada Binet Lab. Dengan objektifnya, kita di sini diposisikan sebagai sebuah atau seseorang network engineer yang diminta untuk membuat sebuah topologi jaringan. Untuk tantangannya, di sini kita disuruh membuat 4 router dan juga beberapa klien. Nah, untuk tahap pertama kita membuat topologinya seperti biasa. Di sini saya buat beberapa topologi di Binet Lab-nya, mulai dari internet, RISP, admin, tamu, dan seterusnya. Ada juga LAN-LAN juga. Terus juga untuk PC staff 1, 2 dan juga server bergabung, ini saya pakai VPCS. Sedangkan untuk PC tamu 1, PC tamu 2 dan PC peneliti, saya pakainya Chrome, sama seperti yang ada di Gentuan. Lalu untuk router-router tertentunya ini, kita pakai Mikrotik mulai dari RISP, admin, reset, dan juga ruang tamu dengan topologi jaringan yang telah disediakan. Untuk tahap yang pertama, kita akan membuat sebuah jaringan WAN di masing-masing router sesuai dengan instruksi tugasnya. Kita membuat bangun topologi sudah, lalu kita konfigurasi IP address statis untuk setiap interface. Nah, ini bisa kita lihat satu persatu di setiap routernya. Saya buat topologi ini dengan mulai dari 10131, terus 10111, 10121. Ini buat ruang tamu, riset, dan juga ruang admin. Lalu juga default dan ada dinamik yang mengarah ke internet. Setelah itu, kita buat juga di masing-masing routernya. Ini saya kasih contoh, salah satunya ada di ruang riset, IP address print. Nah, untuk 10122 ini dia dari antar jatuh kembali mengarah ke ruang router ISP dan juga 192.168.21 ini dia mengarah ke LAN riset. Begitu pula dengan ruang admin dan juga ruang LAN tamu. Setelah itu kita buat DHCP server internal. Untuk DHCP server internal ini ada di ruang admin dengan agar nantinya PC staff 1 dan 2 itu dapat IP secara otomatis. Nah, sini kita cek di ruang admin. Di sini saya buat untuk yang 10124 ini saya buat interface bridge karena ini tidak langsung terhubung ke eh, sebenarnya bisa pakai switch, namun saya di sini mencoba untuk pakai bridge dengan nama LAN admin yang dimana LAN admin ini terdiri dari Ether 2 dan juga Ether 3. Bisa kita cek IP DHCP server print. Ini saya buat DHCP server agar nantinya PC staff 1 dan 2 itu dapat IP secara otomatis. Terus juga kita lihat eh, apa aja apa IP yang ada di dalamnya dengan IP DHCP server release print. Nah, di sini untuk yang pertama itu dia dapat IP 192.168.10.254 dan yang kedua dia dapat 10.253. Lanjut, kita bikin juga dynamic routing OSPF di semua 4 router agar nantinya antara router yang pertama hingga yang akhir ini dapat saling terhubung satu sama lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat routing OSPF network. Nah, di sini saya buat misalnya sebagai contoh ruang tamu. Ruang tamu ini dia membuat 10130. 10130 itu jaringan yang menghubungkan antara ruang tamu dan juga ruang ISP. Dan juga 192.168.30.0 ini dia menghubungkan antara ruang tamu dengan LAN tamu atau switch tamu itu sendiri. Yang nantinya dapat menghubungkan antara ruang tamu dengan PC tamu. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah berhasil dalam melakukan routing OSPF network ini salah satunya adalah dengan mengecek rute dengan IP rute print. Nah, di sini semua yang memiliki status ADO itu bisa kita ping. Misal ini ADO 10110. 10110 itu jaringan mana? 10110 itu jaringan yang menghubungkan router ISP dengan router admin. Jadi dari ruang tamu ini nantinya bisa mengeping ke sini. Terus juga ada 192.168.10.0 itu menghubungkan router admin dengan interface bridge
LAN admin. Jadi seperti itu. Lalu juga ada juga NAT internet. Di NAT internet ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di RISP, itu kita buat LAN default agar nantinya masing-masing atau setiap yang ada di sini itu bisa mengakses ke internet. Dan juga kita buat rute aktif statik atau static routing dengan default 000 yang mana agar nantinya ketika kita ngeping di ruang admin misalnya itu kita bisa ngeping ngeping 888 ya itu dapat mengakses ke 888 atau mengakses ke internet seperti itu. Nah, untuk eh, lebih jelasnya kita bisa memastikan dengan cara kita bisa mengeping PC staff 1 itu bisa mengeping ke gateway LAN reset 192.168.20.1 dan gateway LAN tamu. Nah, untuk gambarannya kita coba langsung. Nah, ini sebelumnya saya sudah melakukan IP DHCP ya, atau sudah menulis perintah IP DHCP yang nantinya dia akan dapat IP atau alamat secara otomatis dari LAN admin. Dan kita langsung saja, nah tadi disuruh untuk mengeping ke apa namanya IP address reset di atau 2 dan juga LAN tamu yaitu 192.168.20.0. Ini kebalik ya. Ini 20, ini 30. Oke. Langsung saja. Coba 192.168.20.1. Nah, ini berhasil. Terus 31. Nah, ini juga berhasil. Jadi routing dynamic OSPF berhasil kita lakukan atau berhasil kita konfigurasi. Lalu lanjut ke hotspot, konfigurasi hotspot dan keamanan di Pulau Tamu. Ini kita gunakan IP hotspot setup. Langsung saja kita ke ruang tamu, IP hotspot setup. Untuk materinya kita dapat IP hotspot print. Nah, ini dia nanti masuk ke Ether 2, ini yang kita pakai. Terus kita coba mengakses ke coba akses lewat HP-nya atau PC tamu satu. Nah, ini berhasil kita akses dengan rakyat dan juga password rakyat jelata. Terus kita coba di PC tamu 2, kita pakai yang kedua ya. Yang tadi kan, oh, yang tadi kan rakyat jelata ya. Sekarang bangsawan sama Tenryu. Bangsawan dan Rio. Nah, ini berhasil kita akses. Lalu untuk hotspot pulau itu kita pakai DNS name-nya Egghead Lab. Langsung saja kita cek di ruang riset. Ini untuk memastikan kita dapat mengakses IP hotspot print. Juga untuk melihat profil kita dapat menambahkan IP hotspot profile print. Nah, ini kita pakai Egghead Lab. Terus alamatnya 192.168.20.1 ini mengarah ke LAN riset yang nantinya akan dapat diakses ke PC peneliti dan juga server backup. Untuk memastikannya, langsung aja kita buka di PC peneliti, terus kita login dengan user yang telah dibuat peneliti dan Pitar. Peneliti sama Pitar. Nah, ini berhasil dilakukan. Selanjut ke untuk yang server Vkapong, itu kita tambahkan IP banding agar nantinya server Vkapong ini tidak perlu kembali, dia tidak perlu kembali, apa namanya, login terlebih dahulu seperti di PC peneliti. Jadi bisa langsung ngeping 888 atau ping keluar, kayak itulah misalnya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Untuk mengeceknya kan ini sudah kita set secara manual dengan IP mask 192.168.20 dan 100. Nah, ini kita bisa cek di router reset, IP, hotspot, IP binding, print. Nah, ini saya sudah buat
API binding buat server Vegapunk ini dengan status bebas atau dia bebas login. Verifikasinya bagaimana? Verifikasinya server Vegapunk bisa melakukan ping ke gateway admin tanpa perlu login. Kita langsung coba aja. Server Vegapunk. Ping 192.168. Nah, ini bisa ya teman-teman. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.